warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para yai, para ustadz-ustadzah kita semua. Ya senantiasa kita hormati, kita muliakan. Sohibul bait, mohon izin silaturahim lagi saya Bu Ernin. Berkali-kali saya kalau dolan sekitar Mojoroto sekitarnya selalu mengingat-ingat nostalgia masa lalu, gitu. Bagaimana dari Bujel ke Kawi ini ngeludus, delamak, mite, tidak sandalan gitu ya. Seneng jadi kalau seputaran sini. Ya namanya nostalgia kan ngoten ya. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan teladan terbesar manusia Rasulullah Muhammad SAW. Ibu-ibu yang saya hormati dan seluruh para rawuh dan sinten kemawon yang saged streaming live di acara ini, saya selalu memulai hal itu dengan doa. Mugi-mugi Allah tansah pinaring sehat, Allah tansah pinaring hidayah, istiqomah dalam dakwah dan ibadah, diparingi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, putra wayah soleh solehah, saged malih ngubengi Ka'bah datang Mekah, syukur-syukur dibayari Pak Lurah, kondur ngersane Gusti Allah kanthi husnul khotimah, akhiripun mlebet jannah. Alhamdulillah. Makatan ikan sakit kalau sampai akan nih pun gini ku intinya gini ku lah aja nih ngaji nih. Niki sependang ya doa ikan nomor kali. Yang keduanya ibu-ibu bapak-bapak rahimakumullah. Harapannya setelah majelis seperti ini atau apapun ya, buatan namung majelis formal ilmu itu ada berkah yang kita dapatkan. Panjenengan saya yakin sering mireng apa yang menjadi dawuh Ustaz Nawawi ya. Berkah itu ziyadatul khair wal amal. Jadi berkah itu bertambahnya kebaikan dan amal. Jadi apapun hitungannya berkah nopo mboten itu kalau ada tambahan kebaikan dan amal. Itu berkah. Nopo kemawon. Majelis pengajian begini setelah kondur kok tambah amal kali ke saya berarti berkah. Mohon izin umuripun sudah nggih umuripun nggih. Lek umur nambah deh. Nawi usia berkurang. Kalau umur nambah. Ukuran jumlah angka. Tapi kalau usia kan berkurang. Itu bertambahnya umur berkurangnya usia itu kebaikannya pun nambah, kalih amalnya pun nambah, berarti berkah umurnya. HP ini berkah. Kalau HP kita ini membuat bertambah kebaikan sama amal. Gara-gara jenengan ngapunten buka HP terus scrolling, pirsa scrolling nggih. Mboten. Kagungan akun TikTok nggih, mboten. Wis mbok napa lah sing jenengan kagungan pokoke. HP ini malah membuat kebaikan. Entah itu sekedar tanda kutip aplikasi notifikasi sholat yang membuat jenengan tiba-tiba tirit tuh 5 menitnya dhuwur. Oh itu berarti HP-nya berkah. Karena wonten HP itu tidak membuat berkah, akhirnya malah membuat dosa karena aplikasi dan naudzubillah min dzalik yang dia lihat, dia buka sesuatu yang membuat dia dimurkai Tuhan. Nah, niki mboten namung berkah tapi malah membuat dosa. Lah itulah Bapak Ibu, khususnya kula monggo menghitung berkah mbotennya sesuatu bukan jumlahnya, tapi bertambahnya kebaikan. Termasuk majelis taklim yang jenengan dan saya ikuti kundur saking mriki tambah semangat, kesayangan bertambah, amal bertambah, berarti majelis taklim niki berkah. Alhamdulillah. Yang berikutnya Ibu Bapak rahimakumullah yang harus saya sampaikan, berkali-kali kalau guys sampaikan panjenengan bagian kula monggo dilikne lek kebanteran. Saya kadang-kadang supe loh Bu, bantuwer kak menawi ngendikan supe kalau yang di depan saya orang-orang milenial, generasi Z, makanya pun lek mangke kecepatan ngaten berning dianu direm
Nggih, rata-rata kan generasi Z menika. Jadi monggo direm langsung introduksi mawon. Mas Darwis kebanteran. Nah, saya sering lupa karena sering semangat. Nah, itu pesan saya di depan biar nanti tidak salah. Bapak Ibu rahimakumullah. Tadi dan di flyer sudah disampaikan bahwa materi saya secara umum itu adalah mangke waktu hari kiamat. Ini salah satu hadis nggih. Yang duduk dekat Kanjeng Nabi, memang ada banyak pendapat tentang sini maksud dekat itu secara fisik atau maksudnya bahwa diakui sebagai umatnya Nabi. Itu adalah yang orang-orang berakhlak baik. Itu yang kita jelaskan. Nah, kenapa begitu? Karena secara umum Allah menurunkan agama itu manfaat yang paling utama itu ada namanya rahmah. Kita ulangi Bapak Ibu. Allah itu menciptakan segala sesuatu karena rahmah, Rahman wa Rahim, kasih sayang. Kemudian Gusti Allah juga memberikan ajaran kepada manusia dalam mengelola bumi. Tujuannya bumi niku ben damai. Apa mungkin Allah menciptakan sesuatu terus buat aturan piye ben rusak? Secara bahasa mawon katanya dulu waktu pelajaran PMP. Saat ini mbak teman-teman nggih. Panjenengan nanti diajar PMP, nah, berarti kan kepala 5 ke atas. Nah, geno, dalam, kenapa nih Bu? PMP, malah gak ngerti aku. karena mau izin yang usianya kepala 3 atau maksimal 4 dulu sekolah dari nanti diajar PMP kepala 3 itu pun telas. Berarti yang sekolah nanti diajar PMP berarti umuripun kepala 5 ke atas. Waktu di SMP 1 dulu saya ingat di PMP diajarkan agama. A itu tidak, agama itu rusak. Berarti orang beragama secara bahasa tidak rusak. Intinya orang beragama itu hidupnya tidak rusak. Entah tidak rusak secara dirinya atau tidak merusak orang lain. Ini perlu dijelaskan di awal ya ibu-ibu yang saya hormati, biar nanti kena. Kita melakukan sesuatu untuk meyakini sesuatu itu ada efeknya betul. Yang nomor kali agama itu memang dibuat sama Allah dalam hal ini Islam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jelas, tegas, sorry, jelas dan sahih, benar. Sejelas pasir di padang pasir, sejelas matahari di siang hari tanpa mendung. Apa itu? Tuhan tidak menyuruh menciptakan kamu Muhammad Islam yang dibawakan di Nabi kecuali untuk rahmah, memberikan rahmah itu bisa kasih sayang, kedamaian, kesejahteraan, apapun namanya yang seide untuk alam. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alam itu kan boten namung menungso, mbuh niku wong, nun sewu kewan, tumbuh-tumbuhan, apapun namanya yang disebut alam. Orang beragama itu mampu memberikan rahmah buat semuanya. Kalau tak meloncat gawe contoh mawon, kita dilarang pipis nang ngisore wit sing berbuah atau tempat orang berteduh. Loh, sederhana atau ajaran ini? Tujuannya apa? Ganggu lek pipis teng mriko. Lek ibu-ibu jarang, lek bapak-bapak kan sak nggon-nggon. Tapi sanes keluarga jenengan, numpak motor, mobil sekebet gak kena dimpet. Rest area di adoh, pom adoh, masjid adoh, entene wit, yo niku. Ngading-ngading mboten enten. Enek wit. Niku dilarang lho, saestu. Ngapunten, di lubang hewan nggih mboten angsal. Bolongan jangkrik, bolongan semut, bolongan ulo. Padahal cilik biyen pipis golek bolongan ngeten niku malah. Zaman cilik lho nggih, cilik. Karena kula lahir teng ngisor Gunung Klothok niku. Dadi sak waya-waya. Ini saestu. Islam ternyata melarang untuk urusan begitu, dilarang keras. Bahkan perang mawon, perang itu identik dengan membunuh, menghanguskan. Tapi pesan Nabi, ojo ngetok wit, ojo ganggu wong sepuh, wong wedok, disabilitas, anak-anak yang di dalam rumah, di dalam tempat ibadah. Cobi perang lo niku, perangnya biasanya los. Tapi Nabi mengajarkan begitu, untuk mengingatkan bahwa agama ini diturunkan Allah memang untuk rahmat, bukan untuk malah merusak. Ngoten Ibu-ibu. Niki anu nggih, dipun pahami di awal nggih. Lek basane gosek dong ora ngono. Ya jelas dong wong entah kene apa dene cah kono. Jauh nggih. Terus kedua, Masya Allah ajaran Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas.
Yang disebut terbaik itu Kanjeng Nabi dawuh dalam konteks ini sing bisa memberi kemanfaatan buat manusia yang lain. Niku dianggap yang terbaik. Jadi wong lek agama dan bener agama nih kalau baleni. Kalau anak-anak saya bilang cetak tebal, lek saking pentingnya nih nggih. Bold, italic, miring tulisannya, underline garis bawah, kemudian di stabilo saking pentingnya terus tipe. Lah ilang malian. Lho saking pentingnya ben penasaran lha opo saya distipo iki. Nggih mboten lah ya. Ya guyonannya anak-anak itu tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku biasa saja. Ndak perso to jenengan? Oh perso. Kalau kita jenengan ini masih ngaji mawon Mas. Alhamdulillah Mas Gisa malah raruh ya. Tahu Mas ya? Oke, lagunya Kena Nasution tahun 78. Nuansa bening. Nggih napa nggih? Nggih mungkin dengan pun remaja tahun samonten. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kenapa penting? Tolong diingat-ingat, orang beragama itu berarti kehidupannya benar-benar bisa dirasakan dampak positif buat dirinya, keluarganya, tetangganya, masyarakat. Jadi wong niku begitu melihat kita, mudah-mudahan harapannya kayak, wah apian wi, yo suka memberi ku, ya Allah, wong iku murah senyum, itu yang didapatkan. Begitu ada sesuatu yang perlu pertolongan, kita sepertinya ada selalu di sana. Niku berarti fungsi agamanya dapat. Karena memang kita tidak bisa mungkin wonten wong agama tapi nggih awake dhewe. Enten apa enten? Mungkin karo Gusti Allah lek kudu ndak umum apa ireng bathuke. Ya bathuke ya tangane ya awake, ya pancen wong ireng berarti niku. Bukan bekas sujud. Astagfirullah. Kula pedirene menyang kula aja guyon lho Bing, ngene ibu-ibu. Padahal wis tak empet nih pangga guyon ae. Banyak kawan bahaya gitu. Wong dijenengan mboten apa nggih? Ben mboten ngantuk. Terus apa namanya? Dekat dengan Tuhan tapi tidak membawa efek kemanfaatan. Tetap bagus dalam urusan dia dengan Allah baik. Tapi ternyata orang yang dekat dengan Allah itu selalu berefek kebenaran, memberi manfaat. Makanya Gusti Allah mengecam keras orang-orang beragama yang ngapusi. Loh, enten ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi dia ini beragama, beriman, tapi bujuki tibae ngapusi, gak ditung Gusti Allah. Bahkan dihukum ini siapa mereka? Kalau dalam ayat surat Al-Maun yang disebut dusta beragama itu pertama apa? Ayat lanjutnya pun ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u yatim fadzalika. Mereka itu, fadzalika kata ganti dari orang yang disebut mendustakan agama. Pertama, yad'ul yatim. Yad'u itu menghadik gampangane. Intine yad'u itu yo nyaduk ngono Jawane gampangane. Menyakiti wis gampangane. Menyakiti yatim. Termasuk menyakiti iki ngejarke dia dalam kebutuhan, tapi kita membiarkan itu masuk menyakiti. Balu ndak memukul, ndak ngelokke, tapi ngembarni. Satu, niku disebut beragama tapi ngapusi. Ingkang nomor kali ayo, kalau ngecek jenengan kan ahli Quran sedaya tentang mriki. Apalagi kan kata-kata. Terus ya dua alayat fadzalikal ladzi yadul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka itu tidak suka memberi atau menganjurkan bahkan orang-orang yang miskin. Jadi upaya berpikir keras orang terkentas dari kemiskinan hatta walau sekedar belikan sarapan istilahnya gampangannya ngoten nggih, membelikan sayur gampangannya ngoten. Itu dia nggak kepikiran, bahkan cenderung cetil. Mari kita bahas akhlak buruk itu apa itu. Maka itu termasuk orang yang berdusta. Coba ibu-ibu kula ulangi. Surat ini menyebut pendusta agama bukan dalam kaidah ibadah, tapi malah sosial yang didhisik ini. Jadi dia ini ku ngagamane ngapusi, kalau dia sosialnya jelek. Nggih napa nggih? Kalau tambah hadis pisan ben ngeri, kalau wedi masalah kalau hadis niki. Ukuran ngaku iman pada Allah dan dari akhir niku piye apik kali tangga kali tamu. Nggih napa nggih? Coba hadis Bukhari Muslim ini. Rada ngeri Bu niki, asli niki. Mungkin-mungkin kita bisa berubah total. Maksudnya berubah total, lha wis penapik tuwa apik mari.
Napa niku? Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang mengaku beriman pada Allah dan dari akhir. Pertama napa ukurane? Falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomongnya me api-api tok, lek mboten saged mendel. Angel iki. Angel iki. Apa nek lek ngrungokne ceramah Kiai Anwar Said. Wong wedok, Pak Anwar Said lho nggih, jenenge saged protes, kula nerokne tok. Wong wedok niku apa-apa diomongne. Nanti mirip ta jenengan? Buwo lho buwo. Papunten dong ngene, iki kok baleni tok. Becek lek tempare becek. Kula pindah tempare pertama tuh enak kata becek tuh bingung. Apa becek? Kan kula di bujel buwo ya bahasane. Wong buwo niku lho buwo. Ibu-ibu nopo sing ketok mripat diwaca. Begitu linggo ada roti jamur dia diomongne. Roti jamur disuguhne. Sebelah undi-undi di demek atos. Undi di atos ya ngene iki dibalangne asu bongko asune. Mangke jare mari. Muni undi-undi teh diseruput. Seruput. Teh rasane orang ngalor orang idul. Teh rong entek sotone teko disendok sak sendok akhire soto rasane kok uyuh jaran. Nah nun sewu. Kok yo roh uyuh jaran rasane. Lah niku kan perlambange wong Jawa lek ngoten to. Nah, terus beliau guyone niku lambe wedok apa lambe lanang. Dan niku bukan benar salah nggih, cuma mengingatkan ada tipe-tipe yang lisan nanti akan berefek buruk. Maka lek boten saged bicara sing sae, ukuran ngaku iman pada Allah dan hari akhir lebih baik mendel. Berlaku pada status di media sosial. Lek gak iso berstatus baik, mending ndak usah status. Timbang apa-apa di komen, di like, apalagi di share. Niki ukuran pertama. Ngaku iman pada Allah akhir, ngaku beragama, ukurannya dalam hadis ini ngomong kuwi sing apik wis. Lek gak iso kowe meneng wis. Nah, ngomong sing apik napa mawon, apa kebalikannya ngomong sing gak apik, yang ada kudu meneng, nanti gak akan kita jelaskan ya, yang masuk akal buruk. Berikutnya dawuh Nabi, fal yukrim dhaifahu. Kowe ngaku wis darwis ngagama, berarti kowe kudu iso ngurmati tamu. Panjenengan mangke enten materi khusus nanti insyaallah ya Ustaz Hatta, Ustaz Nawawi atau Ustaz Sinten yang nyampaikan Ustaz Paire adab-adab bertamu sebagai tamu atau sebagai tuan rumah niku kuwadah. Termasuk bertamu niku adabe bertamu, tahu jam bertamu. Niku sing namu, tapi lek ade sediki tuan rumah. Lawang pun dibuka, disambut teng gerbang. Lek tamu ini dereng ilang boten oleh ditutup lawange. Jadi biasanya kota lagi balik kanan, penceng ya assalamualaikum lagi balik kanan, cek ngono. Kuwi tasik balik kanan ya bu, dereng medal kok apa jenenge kuwi pager. Niku ternyata termasuk kategori ada yang bilang makruh mawon, tapi ada yang bilang dosa. Tapi mengingat dari sini kon hormati. Yang nomor 3 ukuran beragama akhlak niku fal yukrim jarohu, memuliakan menghormati tetangga. Bapak Ibu, sampai Nabi niku tekon Jibril, karena Jibril begitu turun bawa wahyu mesti ngeleke bab tonggomu sampai Nabi dawuh apa tonggoku bakal ora waris toh ya karena berarti Nabi itu dipeseni tenanan tentang tetangga, dan tetangga Nabi itu orang Yahudi, dan Nabi sama sekali lagi Nabi sama sekali tidak pernah memusuhi Yahudi, karena memang Yahudi pasti itu tidak memusuhi, takluk, dan akhirnya masuk Islam gara-garanya itu. Jangan dibawa-bawa ke kasus sekarang ya, lagi ramai di Indonesia ya. Yang lagi ramai, bukan itu. Saya mau bercerita akhlaknya agama itu terbukti ketika dengan tetangga, dengan tamu, dengan lisan. Nah, ini khusus sosial. Yang berikutnya tentang ibadah, Nabi Dawud di surat Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Jadi ngapusi wis agamamu, lek kowe kuwi siji yatim gak ngopeni, orang miskin gak pengen mengentaskannya, ketika celaka sholatmu. Siapa itu? Alladzina hum ang sholatihim sahun. Sing sholatmu kuwi lalai. Bu, lalai niku tafsirannya kalau simpul nih, yo lalai waktune. Kadang-kadang waktune entek atau paling boten ngeri senengane. Luhur telu kurang seprapat. Umpami lho niki nggih, asar 5 luwih selawe.
Maghrib setengah 7:05. Isak ngeri-ngeri alasannya tahajud pisan, kayak keturun tangi-tangi subuh. Akhirnya jamak sabu, jamak isya subuh. Subuh keri pisan triple jamak subuh isya duha. Wongnya teko, boten. Ini tang mriko sing teko, tang iki boten enten. Nah, artosipun menapa? Ini lalai, termasuk lalai niku boten tumakninah. Kemudian juga ndak tahu yang dibaca lalai. Terus riya, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum terus alladzina hum yuraun. Dia itu pamer, wis salate ora tenanan, salat pamer. Pun ngoten ditambah terakhir ayat terakhir surat Al-Maun menapa? Wayam nauna maun, tidak suka pada gotong royong, tolong menolong atau memberi informasi tentang hal-hal yang berguna. Kuwi jenenge ngawak dhewe, Bu. Apik dipek dhewe, iman dipek dhewe, tapi mboten membawa efek sosial. Ini yang kita maksud. Kenapa sampai disebut Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau darwis beragama berarti kudu ana kemanfaatannya. Buat diri saya sendiri, buat keluarga, buat tetangga, juga buat masyarakat, apalagi bangsa negara. Sakit dipun pahami Ibu-ibu? Sekarang kita cek masing-masing kula jenengan. Keberagamaan kita selama ini, keberimanan kita selama ini benar-benar jadi solusi kehidupan apa dereng? Berarti lek enten problem, kudune pertama saya dijujuk di solusi agama. Berarti agamanya bermanfaat itu. Contohnya sholat. Sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mampu mencegah dirinya dari akhlak yang buruk. Napa akhlak yang buruk itu disebut oleh Al-Ankabut 45 ini sebagai fahsya wal munkar, fahisa, dosa maksiat. Memang Bu, Bapak wis darwis ngomong awake dhewe, dosa maksiat kepada Tuhan kadang secara langsung mboten mengganggu orang. Secara langsung mboten, tapi tetap ada efeknya. Non sewu naudzubillah min dzalik. Misal gini ya. Dosa sendiri itu ngelamun, bayangke, dosa pribadi, pornografi, menyakiti diri, kan dosa. Misu awake dhewe mboten oleh lho nggih. Mohon maaf rada kasar, membodoh-bodohkan dirinya tidak boleh lho nggih. Enggak boleh. Ampun iki contoh berapa apa, bukan ngomong darus goblok tenan-tenan kok bukan ora umum dan macam-macam. Masuk iyo saja nih, tapi tidak boleh mencaci diri, termasuk apes tidak oleh. Panjenengan tidak pengajian, kudanan, boten ngasto mantel, bane gembos wisan, bensin entek dompete keri, lengkap toh. Terus jenengan jauh cerita peh dino ki mang enek pae to ngajenge to. Jeneng Kediri kok peh jan. Bayo. Kisah ngasih keliran Kediri omongnya buatan hilang kok ngeten niku. Dino ki apes aku. Lah nyapa to jeng cerita ya. Ndak boleh, bolehnya qadarullah. Allah menentukan aku mang ngene. Ditambah lagi alhamdulillah ala kulli hal. Wah, iku jenengan banget lah niku. Artosipun menapa? Kan iku nggih awake dhewe, tapi itu nanti tetap secara ndak langsung dan efek ke sekelilingnya. Karena orang yang sering melakukan itu emosinya nggak stabil, kuwi kok karek pemicu sing gembos bane kene, sing dineso ning koncone yo iso. Wis gembos nuntun bensin entek teko-teko di pengajian wis nuntun grobyos, jeng tambah ayu sampean. Wah, your eyes. Malah. Mboten usah diartikan nggih. Perso to maksudnya? Lek mboten perso tanglet sebelah wingi. Apa maksud your eyes? Your itu kamu, eyes itu mata. Bon, perso. Ngomong Inggris lek iso kan ngoten to. Enten tambahine your head. Ah, betul saya dolek nih di anu mau diartikan. Head itu apa to? Kepala. Nah, ya wis, bon. Enten mari your kitchen. Yo. Padha nek niki dibaten mawon. Lah wis kene apa jenenge sing soro malah dilokne enten to secara langsung. Nah, makanya mohon izin niki kula sampaikan nggih kula piyambak. Wong lek salate bener, itu ndak mungkin dia itu punya emosi yang ngono. Ndak mungkin. Punya emosi yang benar-benar akhirnya terluapkan pada lingkungannya. Padahal saya bermasalah dirinya dengan Tuhannya karena mungkin juga menyalahkan takdir. Gusti Allah biar aku mah benar bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah loh.
Gugati malah aku metu wis ayat kursi lho. Aku sepanjang jalan yo selawatan lho. Kok pangkat digembosne banku? Piye tembok dene iki? Justru lek enten ngoten niku kudune malah alhamdulillah Gusti Allah bener-bener ngerok dosa. Wis apik, wis bener dalan karo Gusti Allah panggah diparing ujian. Kok tambah akhirnya sabar, malah alhamdulillah, malah senyum-senyum dan jos tenan wong ngenten wali tenan ngenten iki. Nggih napa nggih? Lah niku lho, cara berpikirnya benten. Makanya kalau sampai di beberapa kesempatan sing asring derek pengajian kula, panjenengan nanti to pas alit ditalani ibu sikile pas digonceng pedane kok. Gitu. Saat ini kita enten mboten ngenten niku. Mboten enten pun. Kita dulu kan gitu kalau ibu ditaleni sikile atau mungkin jenengan ada yang masih begitu ya kepada cucu mungkin. Pertanyaan saya ke jenengan. Ibu menali kaki ke anaknya itu, dia sedang menyiksa atau melindungi? Serius. Kalau baleni nggih. Wujudnya naleni sikil, ditaleni, tapi itu menyiksa atau melindungi? Loh, coba. Ternyata melindungi wujudnya tidak harus yang lembut-lembut dan sayang-sayangan. Ternyata dibondo. Nah, ben gak kejepit ruji, ben boten kecantol, boten tiba. Niki lho Gusti Allah niku. Kita sayang mbek hamba niki norno dalane. Tinggal cara mesikapi pripun. Nah, niki deh. Pertama, sholat tadi tujuannya apa, Bu? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i, menghilangkan dia dari fahsya, fahisa, dosa, maksiat, wal mungkar. Mungkar itu apa? Kriminal gampangane niku. Jadi lek wong salat itu ndak mungkin akan menzolimi orang, menjahati orang. Berarti lek wong ngaku tanda kutip sembahyang, sembah marang yang ya. Salat kok tasik banyak dosa, walau ndak ada yang tahu dia dengan Tuhan urusannya, dan kriminal wal mungkar. Mungkar itu lebih pada mengganggu orang lain. Berarti sembahyangnya salah, itu harus dikoreksi berkali-kali. Karena pada hakikatnya wong beragama dalam hal ini sholat itu dirinya masih baik secara pribadi maupun secara sosial. Berarti lek enten wong ketoke sholat masuk kategori fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa pas sampai ngoten? Sahul, lalai sholatnya, gak tenanan. Bahkan disebut sebagai kusala, males-malesan. Itu jadi suratnya orang munafik dan dia mungkar. Nah, ibu-ibu, itulah kenapa ukurannya Kanjeng Nabi dawuh, bilih sing cedhek karo aku dengan hari kiamat wis sing akhlak api. Karena orang akhlak api itu buah dari ibadah yang benar, akidahnya selamat. Salimul akidah, akidahnya selamat. Sohehun ibadah, ibadahnya benar, maka muncul buah namanya matinul khuluq, akhlaknya matin yang benar. Sakit nyambung ya? Berarti lek darwis umpama cek misuan, cek dosa, kadang mungkar, salatmu hancur wis berarti. Koreksinin salatmu, benakno salatmu, kuliane katut. Nggih napa nggih? Sing diperiksa Allah hari pertama di hari kiamat, dari hisab. Salatnya lek salatnya saya, liyane terkatrol saya to. Nah itu berlaku di dunia loh, Bu. Lek salatipun saya, mesinipun hidupnya juga bagus. Sampai kula nulis status teng Instagram, TikTok saya. Yang direct TikTok saya makin jenengan cek mawon, judulnya sholatku bahagiaku. Jenengan cari Marinda Darius buatan kepanggih kula ganti kabeh jeneng kula. Saya ganti dengan sholatku bahagiaku. Saya bilang begini, orang kalau sholatnya benar, lainnya lampu abang nggak mungkin ngelanggar. Yo, iki hubungannya sholat opo karo traffic light. Kan bicara akhlak kita ini. Jadi yang banyak dilanggar itu kalau kata mas saya pare kesini, kula ngitung saking pare ngantos dalamnya bapak tenggayam almarhum bapak saya, mbak saya sana. Niku enten 13 traffic light. Gue lah abang terus, saabangnya sekitar setengah menit. Total niku damel kena abang mawon mes setengah jam loh. Niku montoran lho padahal. Lah kendaraan gede luwe suwi maneh. Nun sewu. Sing paling rawan niku contoh nggih. Sing mriki sing pertigaan. Nah, niku sing kadang growogeten pertigaan ngampel. Besok nggih ning Waler ngampel. Sing saking ler ke rumah sakit Muhammadiyah badhe ngidul abang. Ayo jujur mawon panjenengan terus apa manda? Ayo. Lah, bagus kan. Tapi serius nih lek ler ya, saking ler ya. Lampu merah. Ya memang ada berhenti. Tapi saya seko kulon niku saking gayam kadang-kadang gak ditung karo wong-wong niku. Dadi bablas terus. Ya rada gregeten kita yang dari barat itu mau ke selatan. Malah kene sing ijo malah ngerem. Gara-gara sing abang bablas. Yo serius loh. Menerobos lampu merah itu termasuk melanggar
kesepakatan yang dilakukan bersama. Keputusannya merah berhenti, hijau jalan. Lek guyane cak lontong pripun ibu-ibu? Jenengan lek merah berhenti kenapa? Apa yang jenengan tunggu? Kok mandek? Lampu hijau. Ah, tidak percaya saya. Buktinya begitu lampu hijau malah jenengan tinggal. Nah, jadi nunggu lampu hijau. Begitu lampu hijau datang kok malah jenengan tinggal. Berarti orang nunggu lampu hijau. Karena ada sesuatu yang kita takut untuk dilanggar. Saya ulangi lagi, ini bicara akhlak karena kaitannya dengan sholat dan agama. Saya ulangi lagi, jenengan di perempatan Jalan Doho, saking utara, masih ingat ya, perlambang saya ini, dari BI itu berhenti lampu merah, jam 2 malam, saking etan kosong, tidak ada yang lewat. Jenengan terus mau berhenti, jam 2 malam. Oh, kalau orang sini berhenti luar biasa. Zaman jenengan mengharukan sekali ya. Jenengan diboncengin sama bapak misalkan, lampu abang jam 2 bengi, rapatan jalan tuh. Dari timur itu balok hijau gak ada motor lewat, jenengan terus mau berhenti. Oh, tergantung ngoten nggih. Oke, mungkin yang jawab terus, oke, enggak apa-apa. Tapi sekarang jam 2 malam, lampu merah, iya sepi saking etan. Tapi ada polisi teng mriku. Ayo. Ingat ya, tanggal 15 Juli sampai 24 Juli ada operasi resmi ya. Nah, akhirnya berhenti karena ada yang akan menindak. Intinya ibu-ibu yang saya hormati, kita kembali pada kaidah. Agama ini diturunkan agar tidak ada kerusakan. Agama ini diturunkan untuk bisa memberikan kemanfaatan, keteraturan. Mau kita jadi khalifah, ambek Gusti Allah itu disuruh mengolah bumi. Kali Gusti Allah dipun paringi cara nih, namanya al-Islam. Di antara sekian cara Islam itu buahnya, salah satunya adalah akhlak. Dan akhlak itu buah ketika dia takut pada Tuhannya, ibadahnya benar, efeknya di akhlak. Nah itulah lagi sekarang saya ulangi lagi ketika Nabi Dawud di hadis Bukhari dan Nasai, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Coba ibu-ibu. Jadi ukurannya apa? Akhlak. Akhlak sing pripun wau? Enten contoh karo tangga api. Sampai Nabi dawuh pripun? Lek masak kon ngata-ngatai kuahnya. Ini sanes bayem asem kalih sop lho nggih. Niki masake gulai rawon. Terus lah sop buntut ngoten niku dia mending. Lek mek jangan asem mangke duduhe diakeh-akeh didumne tanggane. Cek apik. Sampai Bu Aisyah punya satu pemberian untuk tetangga. Tetangganya kan dekat semuanya. Tanya ke Nabi, Nabi ini kagem namung setunggal griya tak paring nih sinten ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Sing paling cedek karo lawange awake dhewe. Pripun? Lek orang biasa kayak saya, ya wis gak usah mah. Gak usah pun mek siji ku tanggane meri. Nah, kalau kajaran Nabi mboten panggah kekno. Ini ajaran utama. Jadi artinya ibu-ibu yang saya muliakan, ukuran keberimanan, keberagamaan itu salah satunya ketika dia buawut dengan tetangga. Kalau nanti jenengan pertama kali non sewu bangun rumah ten Bendolor nih Bu, 2010 sengaja buatan kalau kayak pagar neng desa ya masalahnya. Desa tonggo kula mek pitu. Sawah, kuburan, kali. Ini rumah saya tuh. Seneng kalau dengan kesendirian itu seneng kalau model. Kayak diri dan bujel keramin. Tidak saya pageri karena di desa. Tapi harus ada ruang privat di dalam yang tetangga tidak boleh masuk sawaya-waya atau ketok. Karena kan kasihan yang perempuan ya, yang lanang kan udah los. Karena di desa biasa atau bayu mah, enak lombok biasa blungus nang desa biasa ngoten niku. Makanya harus ada yang tutup. Tapi akhirnya kita pagar bukan karena masalah keamanan tangga, mergo pitik nelek. Jangan bocah iki jangan ngerti adab tenan. Isu-isu pun pitik teng telecek arek teleke teng emper, teng buri ngoten. Akhirnya kepaksa mau ditulisi pitik dilarang masuk ya ora iso. Terus boten saged maca. Jenenge pitik. Akhirnya pun kita pagar isuk bar subuh tutup pagar rapat, tapi rumah berjendela pintu kita buka blak untuk menandakan siap ditamoni kita. Lampu kita nyalakan. Udah biasa kita di keluar. Cuman pagar kita tutup, mergo nutup pitik. Nah, maksud saya cerita kepada jenengan ini ada semacam keyakinan pada ajaran agama. Wes dan wes ndak oleh ngono kuwi mbok tutup rapet omahmu kudu mbok buka. Karena kamu beriman pada Tuhanmu.
Jari agamamu mengajarkan kamu baik tetangga. Nah, ngeten maksud saya. Itu efeknya dorongan dari dalam jiwa itu melakukan sesuatu karena perintah agama. Bisa dipahami Bu maksud saya cerita saya? Jadi sami, kita juga ngoten. Mangke ukuranipun kalau Nabi dawuh menyempurnakan akhlak, maka akhlakipun harus saya. Saya bacakan beberapa hadis lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ibu-ibu, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat selain akhlak yang baik. Jadi napa timbangannya sing mak jeluak merabot niku? Akhlak yang baik. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berkata-kata buruk dan jorok. Jadi Gusti Nabi dawuh, akhlak baik itu memperberat timbangan dan lawan dari akhlak baik disebut sebagai omongan yang buruk dan jorok. Kemudian Nabi dawuh, orang yang berakhlak baik mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Coba bayangkan. Ngapunten nggih tanpa mengurangi hormat, berarti dilangi nggih. Wong sholat posone sae, timbangane niku iso padha kali wong sing omonganipun. Ini kan omongan tadi hadis sae. Masyaallah. Kalau sampai enten pelatihan ngisi teng sekolah-sekolah niku mriki tak kon bengok telu cacah niku Bu. Mboten sing ibu guru di sini mungkin sering ketemu saya di sekolah-sekolah. Ngapunten matur nuwun nyuwun sewu. Kula ken bengok sak banter-bantere teng sekolah-sekolah niku. Tak kon praktek nih. Ayo anak-anak bareng-bareng. Siap. Terakhir di SMP sini sampai 7 ya waktu itu. Ayo banter sampai ke pasar Bandar krungu sampai bilang gitu. Padahal sampai 7 ngeronggong mereka. Ya untuk menguatkan. Bahkan kalau guyone sampai runtuh sekolahmu sampai banter. 1, 2, nuwun sewu. Saya bilang bukan nyuwun sewu, yang bener nuwun ya. Ngelek nyuwun aja sewu 1 juta. Nyuwun 1 juta lagi leres. Lek sewu nuwun non. Nuwun sewu, permisi. Bau banter-banteran Bu niku saestu. Sampai kalau kon praktek ini tengah MTS model pare kan takon napa? Nunduk. Saya ini. Saya punya pelatihan khusus 3 kata ini untuk anak-anak muda kita. Matur nuwun, terima kasih, tak tambah hadis bisa layaskurullah malayaskurunas. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai berterima kasih pada manusia. Niku akhlak loh niku. Jadi tini matur nuwun non sewu almarhum ibu kula niku senengane muni matur nuwun. Masuk sing sajane kudu matur nuwun mriko. Misalkan tumbas. Kudune sing matur nuwun sing bakule, mergo ditukoni. Niki Pak, matur nuwun nggih Pak. Nang abang becak matur nuwun. Pokok aku dikongkon muni matur nuwun teng sinten mawon. Padahal dia pun tidak tahu agama waktu itu. Tidak ada urusan dengan hadis. Karena hadis itu ya fitrah manusia. Dan saya nggih Ibu, matur nuwun. Pakoke lek gak suka matur nuwun, tidak dianggap bersyukur pada Allah. Jadi ciri wong bersyukur pada Allah dawuh Nabi niku senengane matur nuwun. Apalagi istri pada suami misalkan, sing sering matur nuwun. Katanya Ustadz Dasar Latif Bu, ngapunten lho nggih. Pirsa, Ustadz Dasar Latif. Wong wedok niku kepenak. Di akhirat melindungi luar biasa. Ada bapaknya, suaminya, saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya. Sing ngepung, mengkawal perempuan itu, laki-laki itu. Suaminya membela, saudara laki-lakinya bisa, anak laki-lakinya, orang tuanya, bapaknya. Lah wong lanang dhewe mplirane sing wangi. Maka Ustadz Daslatif menampi, makanya jangan ngomel aja semuanya. Kata Ustadz Daslatif. Artinya begini ibu-ibu yang saya muliakan. Apa tadi kaitannya dengan lali sampai kula. Omongan yang baik itu timbangannya dengan sholat dan puasa. Ada ulama mengartikan wong lek sholat posone api, omongannya mesti api. Berarti lek omongannya elek, sholat puasanya perlu dikoreksi. Lah wong poso niku lho batal pahalane lek dia tuh qaulaz zur. Mengatakan perkataan yang sia-sia, bohong. Sama kan enten poso nggih mungkin ya, karena kalau derek kalender pemerintah NU 10 Muharram sekarang. Ya apa-apa bedanya ndak apa-apa, aman. Niku sekarang 10 Muharram sekarang. Tapi yang derek kalender Muhammadiyah itu kemarin 10 Muharramnya ora apa-apa bangga poso. Wes pokoknya intinya sami. Sekarang kan yang kalender ikut umum sekarang 10 Muharram, Asyuranya sekarang. Tapi dari kalender Muhammadiyah 1 Muharramnya hari Ahad, sekarang 11 Muharram. Pokoknya yang penting pun ngatos kliwat puasa Asyura. Karena bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Duka saniki duka kemarin. Oh, ngeten ya.
Wong poso niku luwe ngelak, tapi dawuh Nabi, lek omongane ngapusi meso-meso. Nah, apa termasuk disebut dengan kalimat meso? Wailul likulli humazatil lumazah. Neraka wel, maka disebut sebagai wailun neraka wel, maka diartikan celaka. Kenapa celaka? Wong mlebu neraka wel ku celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah yang setiap orang mengumpat lagi mencela. Alumazah. Senengane ke mengumpat mencela. Apa masuk kategori muat mencela? Bukan sekedar ucapan, tapi makna maksud untuk mencela. Jadi memang ada beberapa kata-kata yang tidak dianggap mencela di suatu budaya, tapi maknanya yang penting adalah mencela. Misalkan disuguhi Maman, gawe enak ya, bau pedes, itu tidak masuk mencela. Tapi kalau diniatkan untuk ngelokke, itu dilarang keras. Nabi itu tidak pernah sekalipun mencela makanan. Gawe enak, badek. Gak enak pokoknya hilani, gak usah. Itu penting diingat-ingat kalau keluar ucapan, termasuk memaki. Walau ujungnya tadi your head, your eyes, your kitchen, your food, your feet ke your food. Foodnya food maksudnya pakai T bukan pakai D belakangnya. Kan kakimu. Kan itu budaya. Apalagi sekarang di podcast-podcastnya para artis dididik anjing. Dididik anjing. Anjir, anjir, gak boleh itu, serius. Nabi pernah dalam hadisnya itu memaki-maki dengan nama hewan itu dilarang keras. Dan itu biasa, arek-arek tontonan yang ngoten niku, dikit anjir, anjing, anjay. Sekarang ada di pelajarnya lagi anjing. Bukan anjing, anjing. Nanti besok jenengan. Saya tetap ngikuti Bu dunia itu karena anak-anak saya ABG semuanya hidup dengan anak-anak ABG harus tahu apa yang terjadi dengan anak-anak itu. Nah, itu tidak boleh keras. Saya pernah cerita di mana ya? Ini akhlak buruk ya. Ini serius, tapi saya hati-hati. Saya duduk di Musola Taqwa Veteran Gang 4. Itu musola temuan saya sejak tahun 94. Kita mendidik anak-anak SMA itu di sana semua. Duduk di situ istirahat jam 10. Di SD Sekorame 2, bukan anak SD Sekorame 2, pas libur itu. Ada anak 4 cowok-cowok. Pernah cerita saya ini ya. 4 atau 5 gitu. Saya berjarak cuma 50 meter, jadi tahu banget apa yang saya lihat dan saya dengar. Masing-masing bawa HP. Tak tonton HP-nya HP ini, Masya Allah, tak tulis HP ku, ya Allah. Kalah biar iku. Mungkin kelas 5-6 lah cowok-cowok. Mohon maaf Bu. Saya dengarkan benar-benar setiap 3 menit sekali gantian bocah-bocah ini pisuan ini nih. Dikit-dikit CUK, dikit-dikit CUK. Kesuang ya? Dikit-dikit your head, your eyes. Belum pernah terdengar sekalipun kalimat subhanallah, astagfirullah, masya Allah. Sekalipun saya mengamati hampir setengah jam hanya nelongso, guyonan lama saya ngelus dodo, apa yang ngelus tungkak adoh masalahnya. Dia dunia anak-anak begitu. Iku loh umur-umur saat begitu. Dari mana mereka tahu? Pasti ada yang pernah dilihat, didengar. Tidak tahu apakah di keluarganya atau di masyarakat atau di media sosial, tapi keluar kalimat itu. Nah, mohon izin ibu bapaknya hormati, padahal kalimat itu termasuk kalimat yang dibenci sama Allah, bahkan disebut sebagai wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat lagi mencela, dilarang keras, termasuk mencela diri sendiri. Tadi kita sampaikan. Kalau di mazhab Syafi'i hukumnya makruh memang ya, mencela diri itu. Bodoh aku, goblok aku ini. Kalau terungkapkan untuk mencela, kalau muhasabah, aku mbien kalau jeli ya bodoh banget ya, misalkan itu boleh, tapi mencelanya jangkrik pun nggak boleh. Ngomong jangkriknya boleh, tapi untuk mencelanya dilarang. Sering guyonan saya berpun nang pasar, Pak tumbas jangkrik, dosa sampean. Kita kan bingung tuku jangkrik di dosa-dosane lapo iki. Bukan pada kata jangkriknya, tapi itu bukan untuk memaki. Karena memaki itu alatnya bisa macam-macam. Ada orang bilang katanya DANCOK ini DANCOX ya. Itu nama tank katanya sejarahnya. Bener gak? Wallah alam. Nama tanksnya di Belanda itu namanya DANCOX. Apalagi di Bukit di Taman Kemesraan Ngantang. Persa begini. Gelem gak gelem lewat mesti moco mesti. Persa lo jenengan. Gawedi pisan. Kafe daun coklat. Disingkat piyambak. Dan saya kemarin 2 hari nginep di sana, ada pelatihan, saya isi foto ning kono akhirnya. Sensasi ya. Nah, ibu-ibu, ini pertama nggih, dawuh Gusti Allah menapa? Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang berkata buruk dan jorok. Kalau Allah tidak suka, wis blaen urip. Gusti Allah enggak suka. Berikutnya,
Dari Anas radhiyallahu anhu, seorang hamba dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat sangat agung di akhirat dan kedudukan yang mulia. Padahal orang itu lemah ibadahnya, ia pun dengan keburukan akhlaknya akan mencapai derajat paling hina di neraka jahanam. Coba ibu bapak, dawai Allah, kanjeng Nabi lewat kanjeng Nabi, derajat tinggi karena akhlak baik, derajat rendah karena akhlak buruk. Ada orang ibadahnya ecek-ecek biasa, tahajudnya biasa, posone biasa, tapi tutur katanya lembut, terus tidak punya dosa-dosa maksiat terkait dengan akhlak. Wah, luar biasa. Apa saja dosa maksiat akhlak atau omongan, nanti kita sampaikan. Kita bacakan dulu. Lagi misalkan dawuh kanjeng Nabi, boleh kesing tadi. Beruntunglah orang yang mengikhlaskan hatinya dengan keimanan, menjadikan hatinya bersih, lisannya jujur, jiwanya tenang, dan akhlaknya lurus. Dawuh Abu Dzar radhiyallahu an. Abu Dzar itu sahabat Nabi. Sinten Abu Dzar itu? Lengkapnya sinten? Abu Dzar Al-Ghifari, dari suku Ghifar. Abu Dzar itu nate bukan diramal, kalau Nabi nubuah namanya ya. Enggak sama dengan Haidar siapa? Yang tukang ramal di TikTok ini, Haidar Gumai siapa itu? Ngiler sih ya. Pun percaya ramalan loh, bu, hati-hati lo ya. Siapa yang datang kepada tukang ramal ditolak 40 hari sholatnya. Sing ngeri gak usah didatangi, teko dhewe ning TikTok ya masalahnya. Maka jangan skip, cepat-cepat skip. Kalaupun sempat terlihat, terdengar, jangan astagfirullahaladzim, jangan percaya. Walau mungkin benar. Jadi ada ramalan nanti ada artis bercerai, nanti ada begini tersangka bla 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 bla. Terus di hiburan naik dan skip set dan scrolling. Bahaya itu, kena kasus, kita kena delik percaya pada ramalan nanti dan tertolak 40 hari lupa sholatnya. Oke, Abu Dzar Al-Ghifari itu Nabi dawuh. Abu Dzar ini datang dengan kesendirian dan nanti meninggal sendiri dan dibangkitkan dari kiamat sendiri. Coba ibu, Abu Dzar yang didawai kanjeng Nabi dibegitukan apa sedih? Dia tidak sedih dan itu masih benar. Ternyata dalam akhirnya peristiwa jenengan Abu Dzar itu datang sendiri dari suku Ghifar, dewemple teng kanjeng Nabi menyatakan Islamnya. Padahal suku Ghifar terkenal dengan suku perampok, pembunuh, pencuri, pencoleng, wis los pokoknya uripe, mau limo. Dia datang sendiri karena sukunya gak ada yang masuk Islam. Terus Nabi dawuh, besok dia meninggalnya sendiri. Jangan-jangan perso jauh setelah Nabi, bahkan meninggalnya itu wallah alam setelah zamannya Ali bin Abi Thalib bahkan. Jadi Ali pun cerita di khalifah, dia meninggal sendiri di padang pasir. Abu Dzar Al-Ghifari. Dan nanti di hari kiamat dia dibangkitkan sendiri karena berbeda dengan orang-orang lain. Wah, merinding kalau ini. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Dan dawuhnya Abu Dzar Al-Ghifari ngoten wau. Beruntunglah orang yang mengikhlaskan hatinya dengan keimanan. Jadi hatinya itu Gusti Allah pokoknya menjaga hatinya, menjadikan hatinya bersih, lisannya jujur. Jadi imannya saya, hatinya bersih, lisannya mesti jujur, jiwanya tenang. Karena orang yang jujur itu mesti tenang. Nah katanya Bang Oto, kan lagi banyak ya di TV ya kasus-kasus Cirebon itu ya. Nah Bang Oto itu tadi malam di Inews, si Aiman itu, dia bagus gini. Orang yang bohong kecil akan dia tutupi dengan kebohongan yang besar. Dan kebohongan yang besar akan tertutupi, berusaha ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Dan kebohongan yang lebih besar itu akan diketahui konangannya bahasa Indonesia apa? Nah, akan ketahuan oleh kebohongan itu sendiri. Bener enggak kira-kira? Dalam ini menurut saya ulangi ya. Bohong kecil itu akan ditutupi dengan kebohongan yang besar. Kebohongan yang besar dia akan coba tutupi dengan kebohongan lebih besar lagi. Dan kebohongan besar itu akan terketahui, dibuka sendiri oleh kebohongan itu. Paham ya? Masya Allah, sepandai-pandai tupai melompat, dia tetap tupai juga. Benar ya? Itu peribahasa yang luar biasa itu. Jadi sepandai-pandai tupai melompat, dan orang yang suka melompat itu biasa suka alasan. Saombo-ombone alas, ombo alasanmu. Itu biasa sampaikan ke anak saya biasa. Walah lele kuwi alasan kondang ngumbah piring. Ya Bi, nanti Bi. Alasan saombo-ombone alas, ombo alasanmu. Jangan catat ya yang niku. Nah, sekarang kita masuk terakhir. Apa yang dimaksud dengan akhlak yang buruk itu? Bapak Ibu yang saya hormati, yang disebut akhlak buruk biasa disebut sebagai akhlak mazmumah, akhlak yang buruk.
Kalau akhlak yang baik kan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, akhlak terpuji. Kebalikan dari akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah itu adalah akhlakul masmumah, akhlak yang buruk. Dan ini yang harus kita tinggalkan karena menunjukkan dia tidak benar akidahnya dan salah dalam ibadahnya. Pertama, yang dirangkum dalam Al-Quran dan hadis, yang pertama akhlak buruk adalah al-ghadab. Kenapa ghadab? Suka marah atau pemarah. Lek marah tidak apa-apa. Makanya la taghdab walakal jannah. Jangan engkau suka marah atau pemarah. Yang dilarang itu pemarah atau suka marah, apalagi jadi karakter. Hobi nesu dan los bocah ini. Dikit-dikit nesu. Dulu waktu kita kecil masih kan gak jenengan ada guyonan di masyarakat. Marah, benar ada kan? Emosi. Lek kaos biar lorek neh. Dia masih kan itu waktu rame-ramenya kaos lorek dulu. Lek jenenge mungkin ibu-ibu jarang ya, kalau kita laki-laki senengane cangkrukne dalan, enek wono Pak Pedah atau motor gawe lorek langsung dibully. Bahasa bully gak ada dulu. Lorek nih sampai kita punya kaos lorek izin tapi gawe ya. Mergane kok mesti dilok. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, pertama namanya suka marah. La taghdab walakal jannah. Jangan suka marah jika engkau ingin masuk surga. Suka marah itu maksudnya adalah ya sesuatu nggak layak dimarahi, untuk marah dia marah. Itu namanya susah untuk menerima perbedaan. Maka disebut akhlak yang buruk, itu disebut sebagai akhlak masmumah, itu namanya taghdab, jangan marah. Dan Allah itu tidak suka pada orang-orang suka marah. Jadi pertama yang harus kita hindari, harus hindari nesuan. Makanya jangan cek di jurnal kesehatan nggih. Salah satu penyebab sakit itu ternyata adalah tidak mampunya menahan marah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu, marah itu adalah reaksi keras melawan sesuatu yang dia tidak sukai. Nah, masalah tidak disukai itu orang-orang berbeda. Marah boleh, tapi yang dilarang pemarah. Saged dipun pahami nggih, Ibu nggih? Lek nesuan wis to kentuk bolo. Ayo dolan kan mau nasunan kowe. Ndak kena dijak guyon titik. Neng grup mesti live senengane pokoke. Dileponi grup live, gawe grup nyar live, dhewe sing gawe grup live neh. Karena dia tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Ya bisa benar bisa salah, tapi kalau itu jadi karakter bahaya itu. Pertama menika akhlak buruk dia menika pemarah. Yang kedua adalah al-hasad alias dengki. Wah, ini akhlak yang ngeri, Bu. Karena orang dengki itu biasanya nggak bisa bergaul dan susah untuk ditimbang. Jenenge wong dengki itu kira-kira bahagia ada hidupnya. Dengki itu apa tuh, Bu? Lebih dari iri. Jadi iri itu nggak suka dengan nikmatnya orang lain. Tapi dengki ada upaya menghilangkan nikmat dari orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Ngeri loh dengki itu. Makanya kita di Surah Al-Falaq disuruh baca 3 kali tiap pagi dan petang. Bahkan sebelum tidur kita disuruh maos. Jangan masuk mboten. Ane ya sakit dipun maos nggih. Doa tidur, ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ditiupkan kemudian diusapkan ke tubuh sesuai kemampuan aja. Loh, ini mistik bukan, ini sunnah Nabi. Bukhari Muslim ini. Sulah ngantuk Ustaz, pakai solek kulino. Saja bersalam dari dalam tapi alon-alon dan nopo banter-banter. Napa surah Al-Falaq yang terakhir minta perlindungan Allah dari coba Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung padamu ya Allah, penguasa falak. Falak itu subuh, tapi karena ada alif lamnya jadi penguasa waktu. Jadi segala bentuk waktu 24 jam itu penguasanya Tuhan. Kita berlindung pada Allah begitu. Dari apa saja? Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung padamu ya Allah, sang penguasa waktu, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhlukmu. Jadi lek jenengan gerah, kula gerah, maca niki nggih obat sakit demam berdarah. Kan karena nyamuk Aedes aegypti. Itu makhluknya Allah bukan? Nah, kita minta pada sang pemiliknya makhluk itu supaya dihindarkan di kejahatannya. Jadi pun ngantos kelintung nggih. Semua yang diajarkan Allah itu luar biasa loh.
Jangan dianggap hanya bacaan-bacaan mistik. Makanya Gus Balik dawuh, aku ki ndak seneng karo wong maca Quran mek maca tok. Opone nggih jimat. Wong maca Quran tekok, lek maca iki iso nyapa. Lho, jare Gus Ba, Quran ini nggih merubah peradaban. Quran itu membuat petunjuk hidup uripmu menjadi lebih baik, kehidupan lebih baik. Wong Quran nggih jimat tok. Opone dulu ada film horor. Surat Anas metune menawi demite mulai metu. Lain yang India cerita bar polisi ini teko, lagi ceritanya bar. Ini film India. Lain Indonesia ada demit kuntilanak terus dibaca ini surat Anas. Yang maca ya ono naudzubillah min zalik ya, buka-buka aurat, filmnya ya banyak lebih banyak ke film dewasa. Dan seterusnya. Akhirnya namun double ngusir demit. Memang ada perintah dari Nabi itu mengusir jin jahat, tapi bukan untuk mistik. Sehingga waktu baca engko lah aku maca Al-Mulk ping 18 iso nyapa. Lah itu yang paling bahaya. Karena Quran bukan untuk yang seperti itu dawuhipun Gus Baha. Mungkin bisa, tapi tujuan utama hudal lil muttaqin, petunjuk, dan salah satu petunjuk ya mungkin untuk penyembuh. Yang ngaten nggih Ibu-ibu nggih. Jadi sartosipun ketika orang dengki, bahayanya orang dengki kayak begitu sampai disuruhin Gusti Allah baca surat Al-Falaq, berlindung pada Allah dari kejahatan. Tadi napa mohon? Kejahatan makhluknya. Misari makhluk, wa misari gosikin idza waqab, kejahatan malam ketika telah datang. Terus wa misari nafasati fil uqad, dari kejahatan perempuan yang buat bul-bul. Ada orang Amerika masuk Islam salah satunya karena dia disihir, dan persis ketika baca Al-Falaq baru dia masuk Islam. Yang dia alami, dia itu disihir oleh perempuan buat bul-bul. Kok Al-Quran bilang persis yang saya alami, masuk Islam dia. Sihir Bu, itu kalahnya sama surat Al-Falaq. Terus terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasad. Wong hasad itu bahaya, termasuk kita pun ngantos kena jiwa hasad, dan itu untuk menghilangkan yo ndak semudah itu Ferguson. Angel. Tiba-tiba keluar itu kalimat, weh nggih jilbab ijo, padune ben dilem. Sesuk ganti putih yo pangkat dilokne, ganti putih ben dikira suci. Pokoke lek wong pun dengki, macak nopo kemawon, panggah salah. Kejadian apapun panggah keliru dan salah. Bahaya sikap dengki. Monggo kita berdoa pada Allah dari akhlak yang paling buruk ini namanya dengki. Bahkan dengki dawuh Kanjeng Nabi padha karo termakannya amal baik seperti api memakan kayu. Api makan kayu, entek kayune, amale apik, tajude apik, mungkin posone apik dan sebagainya, tapi serai dengki. Wah bahaya nih, kudu nyuwun nang Gusti Allah niki. Ya Allah, hamba berlindung padamu dari sifat dengki ya Allah. Biasanya mau dengki karena apa, Bu? Non sewu. Ya mesti, mau ngene. Maksudnya kok iso muncul keluar itu kalimat itu, rasa itu? Pengen. Masuk pengen. Kalau pengen secara ndak langsung nyalane Gusti Allah, salah memberikan nikmat. Secara ndak langsung nyalane Gusti Allah, maka wong sing imane lagi lemah, hubungan sama Allah lagi lemah, biasanya muncul penyakit hati. Gitu. Jadi aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Leres ya? Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Nah hati itu penting loh. Karena kalau hatinya udah sakit, itu efeknya ke seluruh tubuh. Dan hati sakit bukan hanya liver, tapi memang betul loh Bu. Tapi rogi sih. Loh, yang 10 luwe ngapunten nggih, tapi titik Mas. Lho kula sing kesel wae. Ngapun astagfirullahaladzim. Mau dikira guyon, masalah. Astagfirullahaladzim. Kok bola-bola. Penggaweanku ngene iki. Kata dokter Agus itu ternyata organ tubuh yang paling sibuk dhewe niku pankreas. Jantung paling ngono kuwi tok. Mompa darah. Ternyata pankreas itu punya tugas 360. Kalau dari medis, latar belakang medis salah saya diingatkan ya. Pankreas itu tugasnya 300-an lebih. Pusatnya malah. Dan pankreas itu hanya bisa membangun dirinya
oleh alam, nyebutnya alam, di jam 10 sampai 1 malam. Maka di jam itu bener-bener jangan sampai ada aktivitas yang terus menerus sampai jadi bagian kehidupan melek gitu. Karena pankreas tidak sempat membangun dirinya. Dan itu efeknya kemana-mana. Makanya dalam ajaran Islam kan diajarkan tidur awal waktu, kemudian bangun sepertiga akhir yang awal itu. Kata Cynthia Marisa, wow dia itu bisa bilang begitu loh Cynthia Marisa itu. Tahu Cynthia Marisa? Tahu ya dengan alhamdulillah. Julukannya cewek dengan wajah ganteng Cynthia Marisa itu. Senangannya babalan. Dia hanya bilang kok, suatu saat saya akan menutup aurat. Karena bundaku, kakakku semuanya aktivis dakwah nutup aurat. Aku tahu harus nutup aurat. Nah, kita doakan aja. Dia bilang, aku saranin buat lo semua. Lo harus tidur di awal waktu dan bangun sepertiga akhir. Terserah lo mau ngapain, tapi lo harus tidur di awal waktu. Nggak bisa, nggak mudah lah kayak begini. Karena artis itu bisa tidurnya malah akhir waktu. Jam 4 pagi baru bisa tidur, bangunnya jam 2 siang. Ngelowo. Dan mereka aku itu tidak sehat gitu. Oke, lepas dari itu ibu-ibu, saya ulangi lagi bahwa aku lihat kadang ada iklan lali kamu menjelaskan apa tadi sebelum pankreas tadi apa kan? Dengki tadi ya. Ya dengki bener ya. Itu sumber penyakit yang akan muncul, ketidaksiapan menerima kondisi. Tidak mudah muncul banyak penyakit psikosomatis kan namanya itu ya. Penyakit selalu datang dari psikologisnya, sehingga dia waktu ada dengki menunjukkan jiwanya sakit beneran. Kalau udah sakit tinggal menunggu saja fisiknya kena, entah kuat atau tidak. Ini yang kedua, ibu bapak yang saya hormati, yang benar-benar dianggap sebagai akhlak buruk. Yang berikutnya adalah ini akhlak yang kepada sesama loh gitu. Kalau akhlak pada Tuhan itu ada namanya syirik, munafik, itu akhlak dia pada Tuhan yang buruk. Tapi ini kepada sesama. Yang berikutnya adalah al-ghiba. What is the meaning al-ghiba? Bukan gibah. Ghiba, mengumpat. Tadi sudah saya sampaikan. Gibah ada sendiri nanti. Ini mengumpat dulu. Mengumpat itu secara tidak langsung ketidakmampuannya dia untuk satu, mengontrol amarah. Berarti dia juga kena sifat pemarah. Yang kedua, menyakiti orang lain. Maka Nabi dawuh, lek guyon ojo sampai menyinggung orang lain atau bohong. Maka Nabi dawuhnya tidak ada, disiapkan Allah tikar di neraka bagi orang yang bergurau untuk dengan bohong dan menyakiti orang lain. Pernah suatu saat Abu Dzar tadi, ini hebatnya Abu Dzar ya. Debat karo Bilal bin Rabah, nanti mereng kan ya sih. Debat panas, kemudian lah kok Al-Ghifari dawuh ngeten. Dasar anak budak ireng. Ngeloki Bilal. Nah, bukan ireng waktu itu. Ada yang mengatakan Bilal laporan pada Nabi. Nabi tidak berpihak. Begitu mendengar bahwa Abu Dzar bilang begitu, Abu Dzar langsung dipanggil. Abu Dzar, kamu telah melakukan suatu jaliyah. Tikar neraka disiapkan orang melakukan kayak begitu tadi. Abu Dzar langsung tobat, delosor sikile Bilal dipegang dan mengatakan, ya Bilal, injaklah kepalaku sebagai ganti kata-kataku tadi. Tapi Bilal meridhoi karena Abu Dzar orang mulia juga, sahabat mulia, dan dia bertobat pada Allah. Ini bagian contoh ya. Hati-hati dengan ucapan. Wah, kadang-kadang juga ngeri juga ya. Itu masuk kategori mengumpat dan mencaci. Jadi mohon boten ngelokke apa neh cah saiki nyeluk koncone kadang jenenge bapake. Ke zaman saya SMP dulu. Bapak saya namanya Umar. Caca nyeluk aku yo Umar ngono. Lah kancaku jenenge Soli, Pak jenenge Barudin, aku nyeluk yo Den ngono ae. Dan dilarang keras sampai saya mengupload di TikTok itu, Bu. Tulisan, jangan panggil temanmu dengan nama bapaknya, dosa besar. Sekarang sudah dilihat 4,8 juta. Sudah direview ulang berapa juta begitu. Welek jadi desain saya. Tapi isinya mengenang bahwa hari ini itu yang dilakukan anak-anak. Satu. Kedua, nyeluk koncone ora jenenge asli. Ngapunten nggih. Togok, Bagong, jenenge apik-apik Tommy, julukannya Bedes. Ada loh sekarang, dan masih ada. Celuk Perong, bareng ya nek. Diceluk Pedet, jenenge Dedi celuk Pedet. Jenenge apa namanya? Sodir celuk Okle ngono.
Sekarang enggak begitu ada, tapi itu dilarang. Apalagi diganti dengan nama hewan. Ini masuk kategori mencaci dan mengumpat. Yang berikutnya ibu bapak akhlak buruk terkait ini adalah namanya az-zulmu, zulmun, zolim. Masuk zolim itu adalah menyakiti fisik juga lisan. Nah, lisan itu ada kategori tadi ghibah, gitu. Terus gibah. Kenapa gibah? Kalau kita nanti jeneng gibah syariah ngono barangnya jangan piye to. Nanti mireng jenengan piye to kok gibah syariah iki maksudnya belum tahu dong. Belum tahu juga ini, Mas. Terus ada lagi fitnah. Oh. Terus ada lagi namimah. Menapa namimah? Tumbak cucuan. Adu domba. Adu domba, adu domba. Biasanya tukang senengane judi ngek. Meracuni ya, pakai hak ya, meracuni kehidupan ya. Judi ngek, anak ngek paling buat ngek berarti butuh pengaji ya. Itu rata-rata nanti ada adu mulut, rata-rata ada saling mencaci, bahkan auzubillahi min zalik, akhirnya sampai pada taraf membunuh. Nah, ini dimulai dengan namanya zolim, ngaplok, jiwet, gruwek, jeglukne, nonyo, mukul, dengan segala artinya, termasuk ingat Bu, delik nih barangi koncone walau niat guyon. Itu hadisnya dilarang. Ada yang mengatakan hukumnya makruh saja nggak sampai dosa, tapi tetap itu akhlak buruk. Entan model ngoten niku lari-lari, HP dicipo, tas didelik nih. Non sewu, ini cerita elek tapi untuk pembelajaran. Waktu saya sama dua dulu, kaos kaki koncoku tak kerek ning yang gendera. Waktu nu pacaran nggak dicek, ada kaos kaki di atas, marah-marah waktu itu saya ingat. Rasa dosa nyerang aku, sing dukung kan sak sekolahan untuk aku. Astagfirullah. Kata itu saya orang saya cintane anake. Ya, makanya saya kalau mau izin ya kalau ada teman saya di sini ngisi pengajian kok ada teman saya SMP SMA itu kayak beban moral gitu rasanya. Mbok ojo melu aku. Iya betul. Saya harus akui itu. Makanya suruh ngajarin Ustadz Hatta yang di kajian Anisa di Bulila itu yang Rebo itu kan berapa kali sudah dikasih Ustadz Hatta kan. Saya sebenarnya tidak mau karena ada teman saya di SMP SMA di sana ikut. Yang ya sekelah. Tapi pada intinya kita harus ada kata taubat, berhenti dan mengganti masa lalu. Nah, yang terakhir Ibu Bapak setelah dormon, dolim, pengantar deliknya nggih. Nek kira-kira deliknya HP ini Bapak yang asal mboten. Masuk dolim mboten niki. Mboten. Le bukai HP ini Bapak masuk dolim mboten. Serius loh ini. Memang ada dua pendapat ini kan fikih kekinian. Memang kalau pendapatnya jadi bapaknya pas datang kamar mandi bau kae. Lho ya ki sapa ki? Jenenge Kabul kok sayang-sayangan. Ki mbok ganti jenenge. Wah ada WA jenenge Kabul kok. Gimana kabarnya sayang? Wah naik. Astagfirullahaladzim. Jadi kisah nyata loh buahnya yang ke saya kasus-kasus begini. Kemarin ngisi di Malang itu judulnya ngeri Bu. Saya panitia saya suruh ganti namanya nggak mau judulnya darurat selingkuh. Tak kayak panitia akhirnya kan Mbak jenenge ganti dan anu nih apa itu namanya judulnya mbok yang biasa aja. Udah usah ini mas serius, ini masalah serius. Kita hasil temuan mengerikan lagi. Ngeri-ngeri sedap lah dunianya. Nah salah satunya kan kenapa itu terjadi? Salah satu efeknya emang tidak saling percaya. HP dibukai itu tadi. Boleh tidak kira-kira Bu? Ini pertanyaan dan harus dijawab oleh Rafiki. Memang kalau pertanyaan kepada ibu-ibu jawabannya wajib itu malah itu ya. Kalau pertanyaan boleh kan buka HP suami, ibu-ibu jawabannya wajib malah gitu ya. Kalau nanti pengajian bapak-bapak jawabannya tidak boleh Ustaz, harus izin, itu privasi. Kalau saya boleh membela, saya membela ibu-ibu. Kata Duta Salon Seven besok, tahu ya, ada fan-nya di sini. Duta ketika podcast dengan Ustaz Salim Afillah, ditanyakan Mas Salim, Mas Duta, resepnya apa sih sampai usia pernikahan artis loh masalahnya, pasangan artis loh masalahnya ya, sampai usia pernikahan 26 tahun kok langgeng kayak enggak pernah ada kabar apapun di keluarganya Duta. Apa jawaban dia salah satunya? Saya terbuka semuanya Ustadz dengan pasangan. HP saya ini HP berdua.
Nah, nanti ketemu jawabannya Bu. HP ini HP berdua, enggak saya password. Dia mau buka kapanpun apapun di story saya tidak saya larang-larang. Demikian juga saya buka HP dia. Nah, ternyata efek psikologisnya itu adalah menjaga diri. Karena sejak awal sudah ada kesepakatan untuk terbuka. Karena kalau nggak ada kesempatan terbuka, biasanya bilik-bilik. Itu tadi, jenenge koncone pas SMA, biar jenenge misalkan Sinta diganti Kabul. Misalnya. Nah, itu akhirnya begitu keluar, ini Kabul. Jadi kalau secara umum, berkeluarga itu memang untuk hal yang begitu harusnya memang sepakati dulu. Tapi kalau tidak sempat, ada dua fikih. Tapi nanti bantah-bantah lagi. Tidak boleh, karena itu punya suami. Harus izin suami. Pertanyaannya, apakah sudah berkeluarga, sudah ada privasi-privasinan? Nanti kan pertanyaan begitu. Nah, biar terus jawabannya Mas. Ya menurut saya harus berangkat tiket awal. Tapi kalau ada fatwa, Cek, kamu tidak boleh buka HP ku apapun yang terjadi. Kalau itu keluar, sang istri malah curiga. Malah kepo. Lapo kok malah gak boleh buka ini. Ya kan, malah gitu. Jadi kalau mau ada pertanyaan itu, saya selalu jawab idealnya saja, diusahakan ke sana. Tetapi mohon izin, ibu-ibu tetap layaknya sang penyair yang elok karena puisi gitu ya. Nah, tetap harus izin. Nah, kadang detak jantung suami itu paling bahaya. Bukan pada waktu jatuh tempo, bukan pada waktu apa, tapi waktu HP-nya dipegang istrinya. Udah tak jantung tidak bergerak, kadang ini, kadang rono, kadang ini kan. Bila-bila jingu ini, aduh buka apa, curhat ini apa? Buatan kalau saya sering dipinjam untuk travel apa, Shopee sama Tokopedia itu, ini HP ini, waduh, bankingnya kena gitu. Baik, ya tidak apa-apa bersama. Oke ya ibu-ibu, itu terkait dengan dolim. Dan terakhir ini, yang akhlak buruk adalah al-bukhl. Kikir, cetil, buntut urang. Kikir itu masuk akhlak buruk karena mengganggu orang lain. Tadi surat Al-Maun kan dijelaskan kan, orang yang tidak suka memberi orang miskin atau termasuk yatim itu masuk kategori mendustakan agama. Maka akhlak yang disebut mendustakan agama dalam hal harta ini masuk kategori bukhl, kikir. Ingat ya, kikir, bukhl. Cewetil. Apa ukuran cetil atau medit Bapak Ibu rahimakumullah? Lek wong Jawa ngarani banyu dicekel mboten netes. Betul ya? Perlambang yang luar biasa di Jawa itu banyu dipegang mboten netes sampai gak netes nemen melek goceki duitmu wi. Nah, jadi artinya yang disebut kikil kalau sudah melewati batas satu tidak mengeluarkan zakat. Oke? Zakat fitrah atau zakat mal, kok sampai dia tidak mengeluarkan pada nisab, itu masuk kategori kikir. Yang kedua, dia enggan, tadi disebut al-mauna yang terakhir, walam yauna juga kata dikali juga kepala tukang miskin fawailul muslimin alatnya yang salat disawun alatnya wayam nauna maun, dan dia enggan untuk ide memberi pertolongan atau sedekah. Bisa juga sedekah, pertolongan maun itu bisa memberi pertolongan dalam konteks bersedekah. Ibu-ibu yang saya hormati, sedekah dia enggan, kemudian dia juga tidak peduli kepada orang yang mestinya nomor satu berikan pertolongan, itu masuk kategori kikir. Dan itu Nabi cukup mengatakan apa itu tidak beriman, apa yang dikatakan tidak beriman salah seorang di antara kalian kamu kekenyangan sementara tetanggamu kelaparan. Nanti mereng ya, berarti nemen kikire kewareken loro weteng kewareken sitoke loro weteng mergo keluwen. Jadi ukurannya itu yang ibu-ibu ya, zakatnya harus keluar, kalau enggak berarti kikir. Kemudian yang kedua, sedekah dia enggan, menolong, tidak suka. Nah, lain-lainnya itu bisa dihitung bersama. Misalkan besok kan Agustusan, jenengan nyumbang lampu hias, nyumbang bendera, nyumbang untuk syukuran, menurut saya boleh beda pendapat, itu pahalanya besar karena kita sedang menyenangkan banyak orang. Lombanya apa tuh mas? Bala bago, kemudian gepok bantal, kita lihat dulu, kita akan berikan sesuai dengan kapasitas kita. Tapi ditekon, apalagi mohon maaf istri saya kan keuras orangnya, aku mau mas dapat tinggal dangdutan, pokoknya kata sumbang sampai
berani terang-terang. Saya tidak berani, saya tuh orangnya kan baik hati orangnya kan lembut gitu ya, astagfirullah. Jereh. Saya tidak berani masa itu tahu nanti bisa kan buat ini untuk desa saya agak aman ya. Tapi kalau nanti jenengan harus betul-betul bertanya. Kita aja di Indomaret Alfamart udah cuek, Pak ini 200 rupiah bisa untuk ini kan biasanya susuk 200 itu. Jenengan harus tanya, jangan dia saja. Enggak, itu hak Anda, mau kita sedekah kok. Saya ditanya, buat mana mas ini? Kadang gak bisa jawab loh kadang. Untuk kemana mas? Lah PMI tak iya kan mas, tapi tidak ada usah. Dianggap cedil kan menurutnya. Tapi Tuhan mah tahu mau dibawa kemana sedekah kita itu ya. Nah, jadi mohon maaf ya, bukannya curiga, ya namanya nanya kan boleh. Ya. Kita ibu-ibu ya, ini akhlak buruk, yang paling banyak akhlak buruk itu ada di lisan. Jadi mohon maaf, saya dan panjenengan harus banyak menjaga diri. Terakhir pernyataan Kiai Haji Anwar Zaid waktu dengan Habib Zainal Abidin waktu setelah selawatan dan beliau ceramah, beliau mengatakan samene keyan ewon wong sing paling akeh dosane ya wong loro iki, kata beliau. Habib Zainal Abidin yang guyu kepinggal-pinggal sama Anwar Zaid sama Zainal Abidin, kenapa? Sing akeh ngomongi, kata Nabi, siapa yang banyak bicara kemungkinan besar banyak salahnya. Yang banyak salahnya berarti banyak dosanya, dan banyak dosanya tempatnya di neraka. Jadi di antara sekian banyak ini banyak salahnya saya, Ibu. Mohon dimaafkan kalau ada yang menyakiti dan khilaf. Dan saya bertobat pada Allah jika apa yang sampaikan ada kedustaan, mungkin ada yang salah, semoga Allah mengampuni. Tapi kalau ada kebenaran, berarti Allah izinkan saya mendapatkan pahala jariah. Semoga Allah menjadikan kita duduk dekat Kanjeng Nabi, baik secara fisik maupun secara maknawi, dengan satu catatan, akhlakipun sae. Jadi akhlakipun sae. Saya napa sae? Saya napa sae? Saya napa sae? Monggo ingkang dibu budane. Mekatan ingkang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Mas Arul. Apa yang saya sampaikan ini kalau mboten jelas semakin diperdalam di ustadz lainnya. Tapi kalau sudah jelas, alhamdulillah. Sekali lagi ngapunten ingkang kathah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sareng-sareng berdoa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa khususan seluruh keluarga kita yang sampun sumare, mugi-mugi Allah paringi ampunan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dan seluruh yang rawuh di sini, Gusti pun sahibul bait, mugi-mugi Allah tansah paring sehat, paring istiqomah, dan kita semuanya husnul khatimah. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kam yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbitna imana wal islam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang telah disampaikan menjadikan kita semakin taat kepada perintah Allah dan semakin